Selamat datang di Hitam Putih, tapi sebelumnya saya ingin membukanya dengan berita duka sebenarnya. Berita duka yang sebenarnya sudah terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi kita semua tahu tentang keadaan atau kejadian di musim ibadah haji 2015 kemarin ketika sebuah kren raksasa jatuh secara tiba-tiba. Setelah itu terjadi lagi yang disebut dengan peristiwa Mina, di mana terjadi ratusan korban, dan kita juga tahu bahwa banyak mereka dari Indonesia juga termasuk korban dari 2 kejadian tersebut. Dan kami dari segenap tim Hitam Putih ikut berbela-sungkawa terhadap hal tersebut. Memang tidak mudah ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi secara tiba-tiba, tapi apa yang terjadi sudah terjadi, dan kita ingin membahas sedikit tentang kejadian tersebut. Apa yang benar-benar terjadi dan bagaimana pengalaman mereka yang pada saat itu ada di sana. Langsung saja, ini adalah Ustadz Wijayanto yang baru saja pulang dari ibadah haji 2015. Ustadz Wijayanto. Udah aman. Udah aman. Iya. Ustadz itu sebenarnya banyak ya, karena Ustadz di Indonesia tuh jumlahnya ada ribuan, bahkan mungkin ada jutaan. Saya juga nggak mengerti kenapa harus beliau terus yang diundang. Gimana kabar? Baik Ustadz, baik. Saya belum salam sama Ustadz. Apa kabar? Wah, luar biasa. Aduh, kapan-kapan kita bikin lagi dong. Apa judulnya dulu? Tanya Ustadz, ya? Bukan tanya Ustadz. Celoteh Ustadz. Itu mah Farhad Abbas ya. Saya nggak tahu, rating juga tinggi, demand juga banyak, tapi kok Udahan. apa dianggap saya sudah mati kali ya? Enggak Ustadz, justru itu. Ini awal Ustadz. Jadi kan saya ngundang sini lagi supaya nanti ada segmen itu lagi. Siap, Ustadz. siap. Nah Ustadz, ini memang Anda sebenarnya harus menjadi saksi. Ya. Saksi terhadap, kita pengen tahu gitu pengalaman naik haji di tahun ini. Tahun ini haji terberat selama 14 tahun terakhir ini. Karena? Dari sisi cuaca, panasnya sampai 52, 53, itu di atas 50, terutama Arafah, Musdalifah, Mina. Di atas 50 apa? Iya, di atas 50 derajat, itu Wow. panasnya. Dan saya sendiri sampai tidak biasanya pakai handuk basah terus selama itu. Bahkan saya mandi tanpa lepas baju, tanpa lepas celana. Karena panasnya, jadi mandi begitu, terus keluar paling 15 menit sudah kering sendiri. Itu semuanya. Karena memang saking panasnya itu. Kedua juga, ini banyak faktor yang harus saya terangkan mengenai kren. Kalau misalnya tentang kejadian kren. Kren ini sudah no operate, tidak operasi karena memang sudah nggak operasi. Sudah nggak operasi, sudah selesai pengerjaannya itu untuk lantai 7 dari SAI. Jadi saat ini ada beberapa lantai, awalnya hanya 3 tapi ditambah semuanya jadi lantai ke-7. Dan kebetulan ini kren terbesar yang ada di Mekah. Kren terbesar, tertinggi, dan tapi believe or not, satu-satunya kren yang jatuh itu warnanya merah putih. Yang lain itu kren banyak tapi warnanya kuning. Kok tiba-tiba cuma merah putih, ada apa? Tapi nggak usah dihubung-hubungkan, ini nggak ada kaitannya dengan bendera kita ya. Bilang merah putih. Tapi serius, merah putih ya. Itu satu. Kedua, kren ini sudah tidak operate, tapi kenapa kok nggak dihilangkan? Dihilangkan dari sana. Iya, karena kalau dihilangkan waktu terdekat haji ini sangat mengganggu jamaah. Karena jamaah sudah banyak berdatangan. Kebetulan saya datang itu pas ada badai. Jadi saya tapi badai nggak ada kaitan dengan saya. Karena sebelumnya sudah ada juga hujan es segala macam. Tapi saya datang pagi, sorenya badai yang luar biasa, di mana di situ kenceng sekali angin itu. Kalau badai memang kenceng Ustadz. Kalau blower kecil. Blower kecil. Jadi blower besar itu badai. Ya. Ka'bah itu di antara gunung. Jadi dikelilingi gunung, sehingga sangat mungkin memang putaran besar sekali gitu ya. Dan paling besar memang ya di tempat kren itu jatuh. Kren itu safety sebetulnya, karena sudah tidak, kalau nggak ada badai ya tidak akan jatuh. Jadi jatuh karena badai ini? Karena badai, betul, murni karena badai. Dan kalau tetapi tetap dianggap kelalaian, karena
kerajaan Saudi pun menjatuhkan sanksi kepada Bin Laden. Bin Laden Group itu adalah yang membangun itu semuanya. Itu keluarganya Osama bersama Bin Laden. Sehingga memang sekarang disanksi tidak ada lagi tender-tender yang diberikan kepada Bin Laden sebagai sanksi kelalaian. Karena tidak dipinggirkan. Karena nggak dipinggirkan sebelum waktunya itu. Tapi meminggirkan itu juga jadi masalah karena jamaah sudah datang. Sudah datang. Kedua, tempat itu sudah steril sebetulnya. Jadi tidak ada jamaah yang ada di seputar krin itu. Karena memang ini sudah ditutup. Seng-seng memang itu bukan wilayah itu di luar masjid. Oke. Di luar masjid. Kenapa jatuh korban banyak? Karena krin itu jatuhi merobohi bangunan dan bangunan itu jatuhi jamaah. Dan ngerinya itu karena darah berceceran itu bercampur dengan sebelumnya ada hujan es. Saya ngalami hujan es itu, saya ngalami lari ke hotel, kebetulan itu seberangan dengan hotel yang saya tempatin. Dan angin itu suaranya kayak sirine ngenai debu-debu pasir-pasir itu ngenai kaca itu kayak sirine dan luar biasa. Gitu. Kalau kita lihat sendiri sampai kita nangis lihat saksikan. Saya punya banyak rekaman-rekaman. Saya ambil sendiri, saya lihat sendiri, mata kepala saya sendiri dengan itu semua. Jadi Pak Ustadz waktu pas kejadian ada di situ? Ada di situ. Tapi bukan di kren, tapi seberangnya. Ya. Intinya adalah bahwa kren itu ada faktor kelalaiannya ada. Tetapi karena faktor musibah badai iya. Dan yang ketiga bahwa itu unpredictable. Jadi memang tidak disengaja ya. Betul. Tapi sisi lain kita beri karena yang musibah di kren itu keluarganya alhamdulillah semuanya. Satu meninggal dalam keadaan baik. Dia tidak sedang mabuk, tidak sedang dalam diskotik. Jadi tidak ada di situ yang sedang mabuk gimana itu. Seandainya ada mabuk karena naik bus ada itu, tapi mabuknya mabuk syariah. Artinya mabuk Islami. Jadi alhamdulillah masya Allah, masya Allah itu. Itu pertama. Yang kedua, jelas dan dinyatakan resmi pemunggungan kerajaan dari sana ganti ruginya 4 miliar. Satu nyawa yang kena musibah itu 4 miliar dibayar oleh kerajaan Saudi dan 2 orang keluarganya haji gratis. 2 orang keluarga gratis semuanya atas undangan, visa, tiket segala macam difasilitasi oleh raja. Oke, jadi memang ada tanggung jawab ya, ada asuransi yang diberikan. Betul, asuransi diberikan dan besar. Makanya ada, mohon maaf, di antara jamaah ada setengah iri dalam tanda petik. Ya Allah, mbok tadinya yang mati sih karena krin saya saja. Ah, yang benar, masa ada gitu? Iya, setengah iri karena matinya dia mati syahid, mati baik, dalam kebaikan. Betul. 2 dapat asuransi yang sebesar itu. Itu jadi sisi. Walaupun sebetulnya tidak boleh orang berhaji itu karena ada kesalahan mindset yang nanti akan saya luruskan. Banyak orang yang berdoa supaya mati di dalam keadaan haji. Itu nggak boleh. Itu banyak kan orang berpikir seperti itu. Itu keliru. Itu salah. Itu salah. Jadi kalau ada orang berhaji pengen ya Allah matikan saya di dalam haji, keliru. Tapi kalau matikan saya dalam kebaikan boleh. Artinya mati dalam keadaan dia memang sedang ibadah, sedang berbuat baik. Tapi tidak melulu menggunakan karena haji. Iya. Ya, karena haji juga di Indonesia kan haji banyak. Apa itu? Haji, mohon maaf, ada haji karena haji tomat, berangkatnya tobat, pulangnya kumat. Dan itu fenomenal. Sebelum berangkat haji suka beli nomor, begitu pulang haji jadi bandar. Nah ini kan iya. Saya tahu tuh ada orang-orang itu, saya tahu. Iya, dan itu mohon maaf. Jadi tidak semuanya haji itu terus menjadikan berbuah positif karena spiritnya berbeda. Iya betul. Bahkan ada haji Abidin atas biaya dinas, ada haji Kosgoro karena diongkosi negara, ada haji Wahyu karena sawahnya payu. Dan macam-macam itu semuanya itu. Nah, kalau musibah di Mina gimana? Ini complicated, bukan single faktor. Jadi supaya saya secara objektif tidak ada yang mendiskreditkan siapapun, karena saya juga ikut ngalami mengevakuasi beberapa jenazah. Tetapi ada, kalau mau secara objektif, ada banyak yang terlibat atas andil kesalahan itu. Jadi Mina itu bukan single faktor.
Pertama, saya akan sampaikan beberapa hal yang kaitan dengan Mina. Sepanjang yang saya tahu, saya alami, saya ikut berpartisipasi. Bahkan saya hari pertama itu saya bersama petugas haji, saya ke rumah sakit tidak menemukan orang Indonesia. Karena belum teridentifikasi ternyata. Itu. Dan saya tidak mengira kalau itu ada orang Indonesia, karena itu bukan jadwalnya orang Indonesia, bukan jalurnya orang Indonesia. Jadi yang korban itu pasti tidak disiplin dari jadwal dan tidak sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Arab Saudi itu di dalam selama ini sangat strict terhadap dalil bahwa orang lempar jumroh di Mina itu dalam hadis adalah di waktu jam 7-an sampai duhur atau setelah duhur sebentar. Tapi dalam hal ini dia tidak sesuai dengan hadis itu. Karena 4 juta orang kalau melakukan di saat itu juga, maka tidak terjadi haji. Adanya adalah pasti musibah internasional. Maka diatur jadwalnya adalah jam sekian untuk maktab ini, jam sekian untuk maktab ini, jam sekian untuk negara ini, jam sekian untuk negara ini. Apa yang terjadi itu sudah nyalai itu sendiri. Makanya betul-betul karena tidak disiplin. Modal utama bagi haji yang akan datang harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin minimal untuk dirinya sendiri. Karena itu akan menyangkut pada yang lain. Melempar jumroh itu bukan waktunya orang Indonesia. Waktu Indonesia itu dijadwal di sore dan malam. Berarti ada ketidakdisiplinan waktu dan sebagainya. Waktu. Ada kelalaian bukan di pemerintahnya, tapi memang pesertanya. Peserta, jamaah. Itu. Kedua, ada jamaah dari teman-teman dari Iran, jamaah dari Iran itu menggunakan jalur yang bukan jalurnya, sehingga di stop. Ada 300-an jamaah itu balik, dan ketika balik bertemu dengan orang Mesir, karena itu mau ikut gak jadi, akhirnya bertabrakan dengan orang Afrika. Jamaah dari Ghana, Nigeria, dari Djibouti, Somalia itu dua jamaah ini punya karakter yang luar biasa. Dia punya semangat kuat, semangat untuk selalu bergabung dengan jamaah, sehingga dia tidak mau terpisah sedikit pun. Dan kalau udah ada dorongan itu ribuan orang di dalam jalan yang tidak lebih dari 20 meter. Pasti terjadi kecelakaan. Pasti terjadi kecelakaan. Itu tidak bisa, tidak pasti. Karena bertabrakan arus, kalau udah kedorong gini, mau balik juga nggak bisa. Yang belakang dorong. Yang belakang dorong. Kesempatan balik ketika sudah terjadi korban, balik, tapi di belakangnya ada orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu paling belakang sebetulnya. Tapi juga sudah tidak kuasa untuk balik karena keterjang oleh teman-teman dari Afrika. Dan orang Afrika itu orangnya besar, orangnya luar biasa, dan kalau sudah begitu itu dia sudah teriak-teriak itu. Maafi Torik, itu artinya tidak ada jalan karena sudah mentok-mentok tadi. Tapi orang mau balik karena sudah ini ada kursi dorong, ada segala macam, difabel banyak, sehingga terinjak-injak itu semuanya. Yang salah adalah ketika orang mengatakan itu ditutup karena ada rombongan raja. Itu berita bohong. Karena satu, raja tidak pernah melempar jumroh di jalur itu. Raja itu punya rumah sendiri di atas, sehingga dia punya jalur sendiri. Dan kalau itu King Salman, misalnya Raja Salman, dia pakai helikopter. Jangankan itu, tamu negara kita, saya tidak usah sebut namanya, tamu negara kita tahun kemarin saja pakai helikopter. Jadi kalau mau ini Pak, ada helipad di atas. Mosok kita di Trans 7 aja ada helipadnya, mosok sana nggak ada. Betul. Iya, di itu ada, dan itu tamu-tamu negara. Jadi bukan karena itu bukan, tidak benar, dan itu tidak bohong. Benar. Saya potong dulu. Kita punya video tentang tragedi di Mina yang akan kita tayangkan setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Gimana ya? Susah diungkapkan. Tiba-tiba air mata itu keluar. Baik, sebelum saya lanjut lagi, kita akan lihat dulu apa yang terjadi di Mina pada saat itu. Kita memiliki sebuah video gambaran apa yang terjadi di tragedi Mina. Silakan. Kabar
berduka kembali datang dari Arab Saudi saat umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Setelah insiden jatuhnya krain di Masjidil Haram yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia, Tanah Suci kembali berduka dengan tragedi Mina saat lempar jumroh yang kembali terulang pada Kamis pagi 24 September 2015. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7.30 pagi waktu Arab Saudi pada saat jemaah akan melakukan lontar jumroh Aqobah. Peristiwa bermula karena adanya jemaah yang tiba-tiba terhenti di Jalan Arab. Karena terhenti itulah membuat jemaah yang berada pada barisan belakang mendorong jemaah yang ada di depan sehingga perdesakan dan banyak perempuan serta orang tua yang jatuh menjadi korban. Itu jalan seperti jalan itu searah. 4 juta orang lewat. 4 juta orang di waktu yang sama dengan tujuan yang sama. Tapi mohon maaf, video itu modifikasi. Karena yang jumroh tadi itu jumroh tahun zaman kita belum lahir itu. Yang sekarang itu impossible kalau terjadi tabrakan sebetulnya. Karena jalurnya resmi. Berarti kenapa? Kalau gitu ada kesalahan dari mana ini? Kesalahan dari tour guide-nya, dari pemerintah atau dari mana? Ada sisi tour guide-nya dan juga tidak memenuhi anjuran dari pemerintah Saudi. Tidak memenuhi anjuran dari pemerintah. Karena melempar jumroh itu harusnya ke tenda dulu, diatur waktunya, tapi dia bawa barang. Mohon maaf ya, ini bukan kosongan loh ya, yang tabrakan ini. Dia bawa barang-barang bekal itu di kepalanya itu banyak, ada yang bawa kompor, ada yang bawa segala macam. Rice cooker segala macam. Jadi dia punya perlengkapan. Jadi jangan bayangkan ini nih. Dan suhunya panas sekali. Dan dia capek. Dia sudah jalan dari 19 kilo dari Musdalifah. Bahkan kalau dari sana lebih dari 19 kilo. Jalan dalam kondisi panas, dalam waktu yang seperti itu, dan tidak semuanya terfasilitasi. Dia sendiri tidak bekal yang cukup untuk minum untuk itu semuanya. Sehingga dia sudah terhenti karena banyak yang capek, yang pingsan juga itu. Dan itu juga faktor berikutnya. Jadi dia sudah harusnya itu menurut anjuran pemerintah Saudi dia ke tenda dulu, sehingga waktu ngelempar jumroh itu sudah tidak ada barang-barang itu. Tetapi apa dia bisa disalahkan penuh? Enggak, karena dia berharap ini masih sepi. Karena waktu kejadian itu banyak orang masih tawaf di Mekah, di Ka'bah. Ustadz, kalau misalnya penjelasan Ustadz seperti itu, artinya insiden seperti ini bisa terulang kembali dong? Iya, kalau ada orang nekat tidak mengikuti aturan. Nah, makanya tolong please deh, serius ini haji. Karena begini, nidom itu penting, disiplin itu penting. Al-haqqu bila nidom, yakhlibul batil binidom. Jadi sebaik apapun orang, itu kalau nggak diorganisasi, walaupun tujuan orang jelek yang terorganisasi. Enggak, maksudnya orang gini lah. Orang gimana sih Tika? Enggak, tadi ngomong jeleknya ke situ. Enggak, sini sama sini, maksudnya sama baik sini ya jelek. Ya udah jeleknya. Oke. Iya, ke sana aja Ustaz. Sini aja Ustaz, sini aja. Enggak apa-apa sih. Enggak, ini orang baik. Kebaikan itu harus punya kedisiplinan, punya tertib. Kalah dengan kejelekan yang dia diorganisir gitu. Maksudnya gitu. Ya, intinya kan walaupun tujuannya baik tapi kalau tidak disiplin, tidak dengan cara yang benar, pasti akan kalah dengan kejelekan kan? Nggak usah gitu, maksudnya orang juga sudah tahu, tapi maksudnya Ustaz, tapi kalau bicara tentang yang baik-baik, saya mau mengundang, ini lagi terkenal karena disebut dengan haji termuda di tahun 2015. Ya. Dia nabung sejak SD untuk menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Berarti tujuannya baik. Ya. Dapat merasakan ibadah haji merupakan impian bagi setiap umat muslim. Seperti halnya seorang remaja asal Surabaya, Muhammad Ilham Muqarrabin, yang berusaha menabung sejak dini untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Keinginan kuatnya berangkat ke Masjidil Haram dimulai sejak kelas 6 SD. Jamaah haji termuda tahun 2015 tersebut memang tidak mengandalkan uang saku sekolah untuk ditabung. Namun sejak SMP ia gemar berwirausaha seperti berjualan pulsa, jual aksesoris hingga mendirikan distro kecil-kecilan untuk membiayai dirinya pergi haji. Ini adalah Ilham Muqarrabin.
Mabrur. Masyaallah. Oh, Pak Ilham. Ya, ini dari gelangnya aja, gelang haji. Jadi sebenarnya tertibnya memudahkan identifikasi. Ini ada nomor paspornya, nomor paspor, ada namanya, ada asalnya Indonesia. Indonesia pakai bahasa Arab di situ, ada bahasa Indonesia juga ada. Nomor paspor semuanya ada. Ya, itu. Jadi kalau sama-sama mati, diidentifikasi lebih cepat ini daripada yang sini. Karena nggak ada nomor paspor kan di itu. Itu. Besok tolong digrafir dong nama. Ya. Nggak mau kalah. Ya, alhamdulillah Ilham. Lancar kemarin. Alhamdulillah. Di kloter berapa, maktab berapa? Kloter 5 waktu itu. Kloter 5, Maktab 62. 60. Pasti di bawah 100. Iya, karena Mas Dedi mau kemana? Ya. Mas Dedi kan hostnya. jangan gitu. Ini masalahnya. Pak Ustadz makanya ini hostnya, jadi yang mesti nanya hostnya dong Pak Ustadz. Marah loh. Terus aku harus gimana kalau Mas Dedi marah? Enggak maksudnya. Kan kesempatan untuk meredam. Bisa aja nyomblanginnya Pak Enggak, Ustadz. bagusnya sendal itu kalau ada yang ke kiri, ada ke kanan. Kalau semuanya kiri, semuanya nggak enak dipakai. Gitu. Jadi ada yang marah, ada yang meredam. Cocok deh. Kalau saya sih yes. Yaudah, saya berikan Ustadz untuk bertanya, Ustadz silakan. Sudah selesai. Enggak, lanjut aja Ustadz. Yang belum dijawab tadi, ya, aman, lancar ya. Alhamdulillah. Udah selesai. Enggak, Ustadz tanya aja, beneran Ustadz tanya. Apa pengalaman waktu berhaji pertama kali ini? Itu pengalaman yang alhamdulillah tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Di sana ketika melihat Ka'bah itu rasanya semacam gimana ya? Susah diungkapkan. Tiba-tiba air mata itu keluar, teringat dosa-dosa yang udah pernah saya lakukan dan teringat semacam rasa kayak hidup ini seakan udah nggak akan lama, seakan-akan ya hidup ini cuma sementara. Saya rasakan ya tidak tahu umur kapan, pasti kita semua akan mati. Yang saya rasakan itu. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada diam semuanya. Nanya. Mas Dedi nanya. Saya lebih malu karena Ini pada diam semua. di usia semuda ini aja dia sudah merasa bahwa banyak dosa, apalagi seusia setua saya. Terus terang saya itu sudah lebih dari 40 kali lihat Ka'bah itu. Karena umroh saya lebih dari 40 kali. Saya pun tetap ikut menangis. Lah kalau seusia masih 18 saja sudah menyesali dosanya, apalagi seusia saya kan 18 lebih. Lebihnya banyak. Lebihnya 22. Banyak banget sih. Lebih 28 lebih. Iya. Ya. Jadi 2 kali lipat lebih, apalagi saya. Jadi memang kalau pertanyaan pengalaman itu setiap tahun punya pengalaman yang berbeda. Kalau ini aku serius. Padahal saya udah nunggu di sepet. Masalah umur. Oh, iya. Nah terus tapi gini Ustadz, dia itu nabung dari SD loh buat naik haji itu nabung dari SD. Kok bisa dari SD udah kepikiran bahwa saya harus naik haji, saya nabung duit sendiri supaya naik haji? Jadi gini Om, singkat ceritanya pada waktu tahun 2009, waktu saya kelas 5 akhir mau naik kelas 6 SD, ayah sama ibu saya itu membicarakan untuk daftar haji waktu itu. Terus saya ikut nimbrung, saya bilang, Bu, ya kalau misalkan nanti mau berangkat haji, saya ikut. Terus ibu bilang, kamu kan masih kecil, masih berapa tahun? Bu, saya juga pengen berangkat nanti ketika waktu itu nunggu 5 tahun kan, Nah, waktu mungkin nanti ketika jangka waktu nunggu 5 tahun kan umur saya sudah 18 tahun. Nah, insya Allah saya juga udah balik waktu itu, insya Allah ketika umur 18 tahun. Terus ayah bilang, ini dana yang digunakan untuk daftar haji juga mepet waktu itu. Gimana caranya kalau kamu pengen, kamu harus berhemat. Gimana caranya juga kamu harus bisa mandiri waktu itu.
Oke, ketika itu saya berpikir, oke, bismillah ya Allah, kalau misalkan saya berniat untuk berangkat haji, insya Allah saya percaya Allah akan memudahkan. Nah, mulai saat itu saya mulai mandiri dan mulai berhemat waktu itu. Pertama waktu itu kelas 6 SD saya mencoba jual ikan cupang waktu itu, Ikan cupang saya beli 25.000 di pasar ikan, itu dapat 10, saya jual 5.000 per ekor, kan lumayan untung, lumayan waktu itu untungnya. Terus ketika beranjak SMP saya beralih ke jualan pulsa, bisnis pulsa waktu itu, ya kecil-kecilan dalam skala kecil lah. Pulsa, setelah kelas SMP juga kelas 2, pertengahan kelas 1 kelas 2, itu ada mahasiswa yang menawari saya, kamu mau bantu saya? Bantu apa mas? Ini jualin aksesoris, gelang, distro dan lain sebagainya. Oke mas, nggak apa-apa. Saya masih ikut dia waktu itu. Terus lambat-lambat ke kaos distro waktu itu saya jual. Alhamdulillah uangnya juga bisa saya gunakan untuk ya keperluan dan lain sebagainya. Oh, ini endingnya jualan batu aki. Iya. Oke, terus lanjut. Ketika SMP kan jual pulsa, distro, akhirnya saya buka sendiri waktu itu online. Saya buka di rumah kecil, skala kecil masih om, skala kecil. Terus ketika beranjak SMA, saya mulai membuka konveksi waktu itu, tapi masih ikut orang, tapi saya yang handle waktu itu. Saya mau buka sendiri, ibu saya bilang, kamu masih sekolah, oke, ya udahlah kalau orang tua bilang ya mau gimana lagi. Terus ketika saya beralih SMA kelas 2, kelas 3, cepat ikut diajak teman saya yang punya showroom itu untuk jual beli mobil. Saya ikutan menjadi makler waktu itu. Ketika itu terus lanjut ke event organizer waktu itu. Saya masuk ke IO, ya alhamdulillah. Waktu bisnis itu saya bilang ke orang tua, Bu ya, saya bisnis ini, saya usaha ini, niat saya bukan cari uang murni, uang urusan nanti. Yang saya tekankan utama itu ilmunya, pengalamannya, serta jaringannya dulu yang saya tekan itu. Soalnya kan masih dalam skala kecil, skala belajar, masih belum skala besar yang menargetkan uang sekian, belum seperti itu. Alhamdulillah, singkat cerita, tahun 2015, meskipun uang saya belum terkumpul sepenuhnya waktu itu, akhirnya orang tua ditambah dengan orang tua. Alhamdulillah, ini tahun 2015 ini bisa berangkat haji bersama orang tua. Bisa berangkat haji bersama orang tua. Singkat sekali ceritanya ya. Tapi... Doa apa nih Ilham yang dipanjatkan? Ustadz nama tuh, Ustadz mau nanya. Ya silakan Ustadz, sorry. Enggak, karena saya sering membawa haji, banyak sekali betul-betul haji ini adalah diperjalankan oleh Allah, sulit dilogika kadang-kadang. Anak seusia begini sudah punya rezeki seperti itu. Bahkan demikian juga saya punya jamaah yang luar biasa. Singkat saja, dia itu ketika itu ada orang mau pamitan haji, dia ikut pengajian namanya ratiban. Ratiban itu adalah pamitan haji. Diceritain tentang kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, dia itu hanya pinter-pinternya Ustadz cerita. Oke, sampai tengah malam dia pulang di Jawa Timur, ini jamaah saya haji. Akhirnya dia naik sepeda ondel itu terlalu di tengah, karena takut kalau pinggir-pinggir banyak jalan rusak kan di tengah. Akhirnya dia keserempet mobil. Yang serempet mobil ini adalah anak seorang menteri, nggak usah saya sebut namanya, saya kenal. Akhirnya dia pingsan, dan setiap dia siuman, dia katakan haji. Akhirnya anaknya menteri itu bilang gini, oke, daripada saya di penjara karena kamu nanti mati kalau saya tabrak, kalau kamu sembuh, bisa sadar kembali, saya kasih tiket haji pulang pergi. Dan dengar itu, 2 hari kemudian sembuh dia. Dan dia bisa haji atas sepeda ontel tadi. Maka teman-teman yang ada di studio, kalau pengen cepat bisa naik haji, nanti pulang ke sini tolong di tengah tol itu naik sepeda ondel di tengah. Iya. Tika tanya apa yang doa? Iya, doa apa yang dipanjatkan pas di sana? Doa banyak sekali sebenarnya. Cuman ya beberapa lah yang sering saya
minta waktu itu Rabbana atina fid dunya Ya, hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, di dunia supaya bahagia, Ya, di akhirat juga bahagia. Ya. Di dunia dapat rezeki yang cukup, jodoh, Ya. itu semuanya. Itu juga minta jodoh gitu juga. Ya, Nyambung ya abis ini mungkin. nih, kena nih, saya liatin. Penting. Ya siapa tahu berjodoh maksud saya. Karena ada yang pengen berjodoh tapi belum. Udah pasti kena. Terus ada doa lagi. Yang kedua, ya saya minta diberikan kesuksesan sebelum usia 20 tahun agar saya di usia muda ini bisa banyak membantu orang dan menggunakan sedikit harta untuk fisabilillah lah di jalan Allah, insya Allah, bismillah. Dan yang ketiga itu ketika saya terakhir untuk tawaf wada, saya menangis, ya Allah, kapan saya bisa kembali ke sini lagi, kapan kembali ke rumahmu ini, ya Allah. Saya menangis, ingin sekali nanti ketika saya punya istri, punya anak, mengajak lagi ke sini dan merasakan ya getaran yang ya menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima ini. Itu 3 doa itu yang sering saya panjatkan pada waktu itu. Ini ada yang mau nanya nggak? Ada, saya mau nanya. Oh iya. Saya mau nanya. Jadi kan tadi kan mudah-mudahan kalau punya anak istri berangkat haji bareng ya. Iya. Iyalah, jangan, itu harus diingat, anak istri itu harus diingat jadi nomor 1. Jangan kerja anak istri ditinggal di kota lain, itu mah nggak bagus. Ya. Itu harus diingat. Ada pertanyaan lain. Iya, satu sama. Itu mohon maaf, pertanyaan itu nggak ada dalam skrip deh. Nggak ada, ya saya cuma ikut berempati gitu, Ustaz. Saya kan nggak punya istri kan gitu kan, gitu. makanya saya kemana Tapi nggak punya apa-apa. anak? Punya anak kan, kalau punya istri kerja, anak ditinggal kan nggak tahu nih bapaknya ngapain. Nggak, gitu. itu nggak masuk dalam skrip. Skripnya nggak ada itu nggak ada skrip itu. Iya, skripnya nggak ada sih. Iya. Saya ikut skrip aja ya. Iya. Ya ikut skrip aja. Katanya suka nolong orang yang tersesat pada saat itu. Ya Om, jadi sebelumnya nggak terbayangkan waktu di Indonesia, ketika saya datang di Madinah, waktu itu seringkali bertemu dengan jamaah tua yang rentah, yang itu sering bingung gitu. Oh, bareng sama Ustadz? Ya bareng, semua haji bareng. Haji itu dilakukan bareng, nggak bisa sekarang berangkat haji kan nggak bisa. Iya. Waktunya Nggak, sama, waktu tempatnya sama. Tadi yang jemaah tua itu bukan. Yang bingung Ya, kayak gitu. bareng, saya juga punya jamaah tua. Ya, gitu. Terus sampai di pinggir jalan sampai tidur kayak gitu, saya dalam hati, ya Allah kasihan gitu. Terus ketika saya ingin menolong, saya sendiri juga nggak berani waktu itu pada saat itu. Soalnya saya baru datang baru datang ke Madinah, dan pada saat itu juga saya belum tahu medan di Madinah seperti apa, wilayah seperti apa, dan lain sebagainya. Dan saya sendiri juga takut nggak dipercaya ketika ingin menolong. Akhirnya saya ingin mengajak jamaah lain, Pak, itu ada yang tersesat. Tapi kebanyakan jamaah itu ketika saya ajak ingin menolong, mereka keberatan. Jadi seakan-akan menolak gitu loh. Akhirnya saya beranikan diri saya, bismillah ya Allah, mudahkanlah pokoknya untuk menolong orang-orang ini. Akhirnya saya beranikan, akhirnya saya carikan maktab-maktabnya itu, hotel-hotelnya itu. Dan akhirnya bisa. Ya, alhamdulillah. Oke, Ya. luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di YouTube. Saya itu di sana dipanggilnya Ustadz Hitam Putih loh. Itu padahal saya sudah jarang diundang di sini. Tapi Ustadz Hitam Putih gitu. Baik. Ustaz, tadi kalau dilihat ada orang naik haji pakai Segway. Ya. Nah, kalau gitu tuh gimana? Kalau ada alasan syar'i, karena mungkin ada difabel, karena sakit, karena itu, ya karena kondisinya memang memaksa harus seperti itu, kondisi walaupun itu misalnya tidak afdal, tapi boleh dilakukan karena keterpaksaan. Kalau tidak? Kalau tidak boleh. Kalau tidak boleh? Ya. Oke. Definisinya adalah berarti dalam keadaan Ya, yang memang, tidak memungkinkan, ya, boleh. boleh. Ya, Ya. tapi kalau sehat walafiat dan sebagainya, jangan dong. berarti tidak boleh. Ya. Oke.
Terus tadi juga ada juga yang naik sepeda. Naik sepeda. Sebetulnya haji itu diwajibkan bagi orang yang istitoah. Istitoah itu berkemampuan. Kemampuan itu bukan sekedar mampu secara finansial, tapi mampu secara fisik. Kalau bersepeda itu sampai menyiksa diri sendiri dan itu memberatkan, dia sebenarnya belum istitoah. Kecuali kalau bersepedanya itu mungkin dia tinggalnya di Jeddah, itu masih lumayan lah. Jeddah menuju Mekah itu paling kalau naik mobil 1 jam, berarti kan bisa paling hanya 60 kilo masih oke lah itu. Tapi kalau dari Indonesia bersepeda itu konyol. Ini nyiksa diri namanya ya. Malah akhirnya bodoh sendiri gitu. Itu bukan haji mabrur, haji mabur. Gitu. Baik Ustadz, ini banyak sekali yang mau nanya lewat Twitter nih. Saya bacain ke Ustadz. Banyak pertanyaan kok jarang diundang di sini. Ini yang nanya sih sebenarnya 1 orang Ustadz, tapi banyak gitu pertanyaan. Oh gitu. Ya. Ini Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz kalau haji itu diwakilkan? Ada 2 pendapat karena ada satu hadis begini. Ada seorang ibu, orang tua, ya Rasulullah saya punya orang tua. Orang tua itu punya tabungan mau haji tapi dia meninggal. Maka kata Nabi, ya tabungan itu hajikan. Karena dia sudah menabung kan, gitu. Jadi menggunakan fasilitas yang memang sudah diniatkan itu. Orang tua kepada anak itu boleh dalam kondisi seperti itu. Atau orang tua mau niat haji, meninggal, padahal sudah ada niat haji, maka warisannya bisa untuk menghajikan. Tapi syaratnya semua ulama sepakat, orang yang menghajikan itu harus sudah haji. Oke, jadi dia harus sudah haji dulu? Ya, pribadi itu. Oke. Sebagian mengatakan haji itu diperbolehkan bagi yang mampu. Kalau dia memang sudah tidak mampu, sudah lepas kewajiban. Karena itu masalah pribadi. Mohon maaf ya, haji itu sebetulnya amalan pribadi. Cuman haji dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya di situ tidak ada imam, tidak ada makmum, tidak ada organisasinya. Ini pemimpin, ini itu. Tapi dilakukan secara bersama supaya teratur. Tapi tidak ada bahwa lain kalau sholat ya. Kalau sholat itu ada imam, ada makmum, harus ngikut itu. Tapi kalau haji pribadi. Jadi tawaf itu tidak ada yang memimpin. Yang lain tinggal mengamini, tidak. Ya doa sendiri-sendiri. Itu semuanya. Doa sendiri-sendiri. Iya, itu semuanya. Oke. Ustaz, gimana caranya saya mau berhaji tapi sekaligus wisata? Sebetulnya ini kesalahan di dalam spirit, niat, dan motivasinya. Innamal a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Allah hanya menilai sesuai dengan niatnya. Kalau haji sambil dagang boleh, yang tidak boleh kalau dagang sambil haji. Maksudnya haji selesai nanti sambil mampir ke mana Jeddah, Kulaan, ini lagi. Premium itu solar saja. Solar itu 1 real itu 4.000, itu dapat 4 liter. 4.000 4 liter? Ah ya, sekarang jadi taruhlah naik-naik jadi 2 liter, jadi cuma Rp2.000. Kalau itu oleh-oleh haji itu BBM, sebetulnya lebih menguntungkan. Ya, jadi antara maksud dan mau'ud. Di dalam bahasa Arab ada maksud, ada mau'ud. Maksud utamanya harus haji. Bahwa ada sampingannya, bonusnya silahkan. Nanti dapat oleh-oleh, dapat itu. Jangan sampai haji. Kenapa haji mau Kulaan? Ya, Gitu, kan? Intinya begini, pada saat naik haji, terus selfie, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan ke sono gara-gara gue pengen selfie nih, Nah. belakang gue Mekah nih, biar buat di sosmed gitu kan. Apalagi hanya untuk pamer. Untuk pamer. Itu segala macam itu. Ustadz pernah Sama. selfie Ustadz di situ Ustadz? Saya nggak bawa kamera sengaja supaya kalau saya bawa kamera saya jarang ada Handphone kan ada kameranya. Iya, tapi maksud saya kalau orang lain yang bawa kamera kan saya akan ada di semua kamera. Nah, Oh iya. apalagi pembimbing pasti diajak orang sama-sama. Ustadz hitam putih, Ustadz hitam. Serius, saya itu di sana dipanggilnya Ustadz hitam putih loh. Itu padahal saya sudah jarang diundang di sini. Tapi Ustadz hitam putih, Ustadz hitam putih gitu. Itu serius, tanya gitu. Ustadz terakhir, Ya. kriteria haji mabrur itu seperti apa sih? Prinsip ada 4. 1, niatnya benar. Niatnya benar, sama Karena seperti tadi ya, hajinya, niatnya adalah naik iya, haji. Haji di Indonesia itu untuk privilege, bahkan untuk sengaja untuk prestisius. Betul. Bahkan untuk seolah-olah penghapus dosa. Jadi seolah-olah malaikat itu dibodohin sama orang Indonesia. Korupsi banyak terus haji. Jadi malaikat bingung ini mau dicatat baik tapi kok korupsi lagi. Ini malaikat bingung loh ini. Paling bingung itu malaikat kalau ngelihat haji koruptor itu. Udah
haji kok pakai uang korupsi, itu mau dicatat. Oh, tapi kok hasil uangnya dari situ. Itu bingung banget loh, itu bingung banget itu. Saya bayangkan kalau jadi malaikat tuh pusing banget. Tapi kan dia naik haji, Ustaz. Iya. Iya, tapi kan dari uang nggak benar. Itu. Jadi sama dengan dia itu nanam pohon tapi disiram minyak. Karena harusnya dengan air, ini pakai minyak. Jadi dia haji tapi pakai uang korupsi. Maka niatnya benar dulu, kedua uangnya tadi. Uangnya bersih. Tidak dari SD tuh. Bagus. Daripada korupsi. Semuanya itu. Kalau dibayarin orang buat gaet gimana, Ustaz? Dapat tapi ya enggak sebanyak ini. Artinya pahalanya enggak banyak. Mabrur nggak itu, Ustaz? Insya Allah mabrur. Malaikatnya bingung nggak malaikat? Enggak itu. Si malaikat bingung nggak tuh kan haji tapi dibayarin gara-gara dia jadi tour guide tuh gimana? Sebenarnya dari tour guide-nya dapat pahala sedikit, tapi kan bimbing orang banyak juga ngasih, kan bimbing orang dapat pahala banyak. Jadi sama aja? Sama, jadi mabrurnya karena bimbing banyak orang tadi, itu semuanya, itu. Dia pinter banget jawabnya. Yang ketiga adalah cara pelaksanaannya. Mohon maaf, kalau kita haji tapi nggak tertib, harusnya tawaf tuh ke kiri, dia ke kanan sendiri. Itu semuanya. Itu kan tidak sesuai dengan caranya, karena nanti itulah yang terjadi tragedi Mina. Bisa juga terjadi, karena kalau itu modusnya biar ada kekacauan, karena ada konflik politik, bisa-bisa jelas hajinya nggak mabrur. Kalau sampai mencelakakan orang lain, segala macam itu. Yang terakhir adalah setelah haji, pasca haji. Pasca haji itu dia harus satu, hubungan baik dengan Allah, hubungan dengan sama. Kalau habis haji kok bakhil pelit, jelas itu bukan haji mabrur. Haji itu harus semakin dermawan. Haji itu harus lebih banyak soalnya. Karena haji itu di rukun kelima itu untuk menyimpulkan semuanya. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat. Artinya orang setelah haji itu sholatnya harus lebih baik, keimanannya harus lebih baik, dia lebih takut pada Allah daripada takut polisi, segala mana, takut pada kejaksaan, takut pada itu KPK. Yang keempat, dia harus bisa menahan diri, dia lebih sabar, dan dia harus zakat. Artinya dia harus lebih dermawan. Jadi intinya jangan naik haji cuma buat title. Betul, itu. Itu pun kadang-kadang diundang nggak datang karena undangannya kurang ditulis. Sudah saya tulis haji saya 3 kali, ayo. Oke, kita lanjut lagi saat ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita bicara kaitan dengan tragedi Mina dan juga musibah keren di musim haji, maka kita khususkan juga doa ini kita alamatkan kepada mudah-mudahan yang meninggal husnul khotimah. Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara dan saya rasa yang paling tepat adalah menutup acaranya dengan mengenang tragedi yang ada di Mina dengan dipimpin doa bersama Ustadz Wijaya. Silakan Ustadz. Doa umuhul ibadah, doa itu otaknya orang beribadah. Makanya apapun agamanya, kalau dia nggak pernah berdoa berarti dia hidup tanpa otak. Secantik apapun, kalau orang nggak ada otaknya pasti orang tidak mau menikahinya, tidak mau simpati pada dia. Oh, istri saya itu cantik tapi edan, pasti nggak mau. Demikian juga, maka orang beribadah tapi nggak pernah berdoa itu nonsen, bohong banget. Maka setiap agama pasti otaknya, intinya pada doa itu. Dan doa tidak terkabul kalau hati kita kosong. Maka mari kita tundukkan hati, dan ada yang paling berhak untuk kita doakan adalah orang tua. Karena orang yang berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Maka tolong, doa saya doa kebaikan, dan jangan lewatkan orang tua. Karena kita bicara kaitan dengan tragedi Mina dan juga musibah keren di musim haji, maka kita khususkan juga doa ini kita alamatkan kepada mudah-mudahan yang meninggal husnul khotimah, menjadi syahid, meninggal dalam kebaikan, dan yang ditinggalkan menjadi kesabaran bagi keluarga yang ditinggal oleh saudaranya yang kena musibah itu. Dan itu bukan siksa, bukan adab, itu bagian dari cara Allah untuk mensurgakan dia. Mudah-mudahan acara ini juga membawa keberkahan, kemanfaatan,
Dan doa saya tentu sekaligus untuk para keluarga korban, mudah-mudahan ikut menyaksikan ini, dan keluarga ya teman-teman Mas Ilham ya, dan juga hajinya jadi haji yang mabrur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalibi wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzanban maghfura wa amalan sholihan tardahu makbulan wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin, bi fadli subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Bang Deddy, jangan dimasukkan di hati. Itu bagian dari ya strategi untuk Kembali ke hitam putih. iya, mudah-mudahan itu. Saya sih nggak pernah masukin ke hati, apalagi yang ini. Kalau yang dulu-dulu saya udah masuk ke hati Oh sebenarnya. ya sudah. Tapi terima kasih banyak Ustaz sudah hadir di Ya. sini. Terima kasih. Terima kasih. Kamu juga luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan sukses terus ya. Dan tadi kalau kita lihat dari perjuangannya dari SD ngumpulin uang sampai akhirnya bisa naik haji gitu ya. Kayaknya kalau seseorang memiliki keinginan yang benar-benar keinginan, yang benar-benar dia ingin banget dan keinginan, dia akan selalu menemukan jalan gitu Ustaz ya. Makanya ada pepatah mengatakan if you really want it, you will find a way. If you don't want it, you will find an excuse. Dan dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.